Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari routing secara resource. Nah, jika misalnya sebelumnya kita memang sudah mempelajari yang namanya RESTful, bisa dibilang kita mempelajari pause, di sini kita mempelajari put, yang di sini kita juga mempelajari yang namanya delete dan juga get. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini bisa sebenarnya dipermudah. Dengan cara seperti apa? Di sini saya tidak akan bisa menggambarkannya kecuali kita melakukannya. Nah, oleh karena itu sebelum saya melanjutkannya, coba dulu saya buka terminal dan ini saya besarkan dulu. Nah, di sini coba dulu saya buat PHP artisan root list. Jika misalnya saya enter, maka harusnya muncul di sini semua root kita. Ya, yang mana jika misalnya kita lihat task controller itu ada di sini untuk URL-nya juga dan juga metodenya ada di sini. Ya kan? Nah, coba dulu saya akan komen dulu yang ada di sini. Ya, kita komen dulu task controller ini dan kemudian saya akan pergi ke terminal kembali dan kita buat lagi ulang PHP artisan root list. Kita enter. Maka jika Anda lihat rootnya sudah tidak ada lagi di sini sebenarnya. Kenapa seperti itu? Memang sudah kita komen, makanya tidak ada lagi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat root yang sebanyak ini menjadi satu baris? Alright. Di sini saya akan memperkenalkan yang namanya resource root. Root, kita buat sini resource. Kemudian di sini URL-nya apa kita buat? Misalnya itu task, maka kita buat sini task. Dan kemudian metodenya apa? Nah, kita di sini karena metodenya task controller, maka di sini kita buat task controller class. Seperti itu saja, tidak ada di sini lagi accepting array dan sebagainya. Jika sudah, sekarang kita pergi ke terminal kembali, PHP artisan root list lagi, maka di sini jika Anda lihat sudah ada root yang tadinya tidak ada. Ya, artinya jika misalnya ini saya komen dan kita uncomment dulu yang ini, itu hasilnya harusnya sama saja. Ya, coba kita buat PHP artisan root list lagi, ini yang akan Anda dapatkan. Oh ya, by the way, di sini ada API/user. Itu terjadi hanya karena yang ada di API.php yang ada di sini. Jadi ketika misalnya Anda ingin tahu bagaimana cara menggunakan API, sebenarnya dengan mengunjungi URL ini juga bisa. Namun untuk sekarang tidak bisa. Oke. Untuk sementara coba dulu ini komen biar supaya tidak muncul aja di sini. Nah, coba kita pergi ke web.php lagi. Coba dulu untuk ini kita hapus saja karena kita memang tidak membutuhkannya. Dan untuk profile ini mungkin nanti kita akan membutuhkan controllernya, tapi untuk sekarang coba dulu hapus. Dan home ini juga dihapus biar supaya yang muncul saat kita patch rootnya itu hanyalah task yang ada di sini. Biar supaya jelas saja bahwa sebenarnya ini yang akan kita fokuskan gitu. Nah, sekarang jika kita lihat di sini, mereka semua tampil. Namun jika misalnya ini saya uncomment dan yang ini kita komen, kita ulangi lagi, maka jelas perbedaannya ada, namun tidak banyak. Jika Anda perhatikan di sini ada task create, ya. Karena apapun ceritanya di root kita yang ini tidak ada task untuk create. Bedanya apa? Jika misalnya kita menggunakan resource, name sudah ada by default. Sementara jika misalnya kita tidak menggunakan resource, name itu tidak ada. Nah, mungkin Anda bertanya, apa fungsi name tersebut? Nanti kita bahas. Cuman untuk sekarang yang pastinya Anda harus tahu bahwa name ini tidak ada dan jika Anda menggunakan resource maka itu akan ada. Ya, seperti ini. Nah, artinya apa? Tanpa kita menggunakan yang banyak ini pun sudah bisa sebenarnya. Coba kita refresh di Firefox dan saya akan pergi ke task. Coba kita buat di sini task baru, new task misalnya. Kita add di sini, maka masuk di sini ternyata dia new task. Yang mana sebenarnya apa yang kita lakukan sebelumnya itu mengarah ke resource sebenarnya. Bedanya tadi karena create nggak ada, sekarang ada gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan name ini? Coba Anda perhatikan coba kita pergi dulu. Coba Anda perhatikan dulu pada view yang ada di sini itu task, di sini ada index. Yang ketika misalnya saat kita melakukan input data di sini adalah URL-nya. Nah, jika kita lihat dia mengarah kemana, di sini task untuk post pastinya yang ini dan dia mengarah ke task store. Yang mana jika misalnya kita buat di sini root, jangan lupa di sini pakai bracket sekarang itu peraturan yang dibuat oleh Laravel. Task kita buat sini store. Dan watch what happen ketika misalnya kita refresh di browser, again ya kita add di sini. Maka masuk. Artinya apa? Bahwasanya Anda menggunakan URL bisa, menggunakan name root juga bisa. Lalu mungkin Anda bertanya kembali, keuntungannya pakai name apa gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita merubah URL yang ada di contoh seperti ini. Ini kalau seperti ini kan kalau kita rubah di nanti URL yang ada di, coba kita pergi dulu ke web.php tadi. Kalau kita rubah URL yang ada di sini, mungkin dia akan berefek nantinya ke sini, ya. Dan untuk contoh saya coba dulu ini saya komen kembali dan di sini kita uncomment. Nah, untuk task create inilah dia. Maka di sini coba kita buat dulu name task store.
Sehingga jika misalnya kita sekarang refresh di browser, kita tambahi lagi, maka di sini masuk. Namun seandainya saya rubah di sini URL-nya, task atau kita buat sini create new task misalnya. Ya. Kita masukkan lagi di sini misalnya again, masuk di sini. Artinya ini bisa dibilang Anda tidak bekerja 2 kali. Jadi bayangkan ketika misalnya kita memakai URL, ini berubah, maka harusnya di index.blade.php tadi saat kita masukkannya harusnya juga berubah. Kira-kira seperti itulah. Nah, disinilah makanya keuntungannya mengapa kita memakai root name tersebut. Oke, enough talking, coba dulu kita pergi ke web.php tadi. Karena Anda sudah tahu fungsi dari name root ini apa, maka coba dulu kita hapus yang ini, kita tinggalkan yang ini, dan coba kita edit dulu. Ya, di edit ini kita belum melakukan yang namanya update. Ya, coba pergi dulu ke edit.php. Di sini masih menggunakan ya yang tadi lah. Coba dulu ini kita format dulu menjadi bagus. Kita buat sini container. Tadi saya cut ya, bukan saya hapus. Dan di sini kita buat card. Oh ya, sebelum card ini coba dulu kita kasih row di sini biar supaya jelas bahwa ini adalah tidak panjang-panjang kali seperti sebelumnya gitu. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan Bootstrap, kita bisa menggunakan kelas form control ya. Dan untuk buttonnya di sini kita bisa buat kelas itu untuk btn primary. Tidak lupa di sini kita tambahkan bisa sebenarnya menggunakan apa namanya displayplex biar supaya dia tidak 2 seperti ini ya, tapi tidak masalah lah. Coba kita kasih dulu di sini MB 2 saja. Ya, seperti itu. Refresh biar supaya ada jarak antara update button dan juga input teksnya ini gitu. Nah, sekarang coba kita update. Masih bisa sebenarnya. Hal ini pun bisa diganti dengan name root tadi. Coba dulu ini kita hapus dan kita buat sini root task. Nah, mungkin ketika misalnya Anda lupa nama rootnya, Anda bisa lihat kembali di terminal. Dan jika kita lihat untuk put atau patch di sini, rootnya itu adalah task update. Yang itu acceptingnya ID-nya pastinya. Coba dulu kita buat di sini task update. Kemudian kita buat sini task ID. Sekarang kita refresh di browser kembali. Dan coba kita edit it misalnya. Kita update, maka juga sudah bisa. Bagaimana dengan hapusnya? Apakah bisa menggunakan name root? Bisa juga sebenarnya. Coba kita perhatikan di terminal kembali untuk delete itu task destroy namanya. Dan dia juga accepting yang namanya. Nah, coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code kembali dan hover itu index.blade.php. Ya, di sini dia untuk tasknya kita bisa hapus dan kita masukkan di sini root task destroy accepting task ID. Begitu juga sebenarnya dengan task ID yang ada di sini, ini bisa juga dibuat dengan name root. Root kita buat di sini lagi task edit, acceptingnya yaitu adalah task ID. Kita refresh di browser dan coba kita edit. Oke, di sini katanya not found. Coba dulu apa yang kita buat. Ya di sini ada rupanya ini ya. Coba ini hapus dulu lah. Nah, sekarang kita refresh kembali di browser. Coba kembali kita edit, maka bisa. Edit it again, kita update, bisa. Kemudian coba kita hapus, bisa. Hapus lagi dan ternyata semua berjalan dengan lancar tanpa kita menuliskan root sepanjang yang tadi. Dan jika kita lihat sekarang web.php, di sini sudah simple sekarang untuk rootnya. Cuman untuk homepage kita hilang, coba kita buat di sini dulu untuk pergi ke homepage, root get, dan kita buat sini home controller class. Ya, karena dia accepting invocable harusnya di sini kita buat, maka kita bisa buat seperti ini saja. Sekarang kita refresh di browser, kita pergi ke homepage, maka sudah berjalan dengan lancar apa yang kita inginkan. Alright, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya with model binding.